Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat zuhur yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, baik dari rumahnya, dari kedainya, dari rukonya, dalam keadaan bersuci, niatnya melakukan solat secara berjamaah, dia akan dapatkan pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan tentang fungsi amal soleh dalam kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama adalah amal soleh sebagai tanda kita umat Muhammad besok di kampung akhirat. Yang kedua, amal soleh ini fungsinya menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi setiap ada kesempatan, keinginan dan hidayah melakukan sebuah amal, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia atau makhluk lainnya, besar atau kecil, tanamkanlah amal itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, inilah yang akan kita bicarakan, yarfa'ud darajah. Amal ini mengangkat derajat seseorang dalam pandangan Allah. Maka setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid bukan sekedar dapat pahala, tidak sekedar menggugurkan dosa, tapi juga mengangkat derajat. Man roha ilal masjidil jamaati fahudwatun tamhu sayyatan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Mengangkat derajat seseorang. Satu kali sujud, satu derajat. Dua sujud, dua derajat. Makin banyak sujud yang kita lakukan hari ini, makin tinggi derajat kita di sisi Allah. Sementara kita tahu derajat ini penting, Bapak Ibu. Untuk apa? Menentukan pelayanan yang bakalan diterima oleh seseorang. Di dalam kehidupan ini cobalah tengok, makin tinggi derajat seseorang, makin istimewa pelayanan yang kita berikan atau yang ia dapatkan. Berbeda penghormatan seseorang kepada orang yang tinggi jabatannya ketimbang orang yang biasa saja. Nah, itu dalam pandangan manusia. Bagaimana kalau dalam pandangan Allah? Derajat manusia dalam pandangan Allah tak ditentukan oleh kekayaan, tak ditentukan oleh jabatan, tak ditentukan oleh keilmuan seseorang, tapi ditentukan oleh amal soleh seseorang. Tengoklah Bilal bin Rabah. Dari segi jabatan, beliau budak belian. Potongan tubuh kurang menarik. Kulitnya hitam legam, rambutnya keriting, badannya kurus. Pokoknya tak menarik. Tapi jangan salah, suatu pagi di dalam hadis yang sahih dijelaskan, Rasul memanggil Bilal. Ya Bilal, amal apa yang engkau lazimkan? Mengapa demikian? Tadi malam kata Rasul, aku dimi'ratkan oleh Allah dan ku dengar langkah-langkah kakimu di dalam surga.
Padahal di dunia kepala Bilal sering dipijak oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya yang waktu itu beragama Yahudi. Kalau Umayyah bin Khalaf ingin naik unta yang tinggi, dia tidak mijak kursi dan bangku. Disuruhnya Bilal itu sujud di tanah. Kalau tidak punggung Bilal, kepala Bilal menjadi sasaran pijakan. Tak ada harga. Tapi dalam pandangan Allah, ya Bilal, amal apa yang engkau lazimkan, engkau biasakan. Kenapa demikian? Malam tadi aku dimi'ratkan oleh Allah dan kudengar langkah kakimu di dalam surga. Di dunia kepala dipijak orang, di akhirat langkah kaki sudah terdengar di dalam surga. Maka Bilal menjawab dengan sebuah amalan pula. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini, kata Bilal, kalau berwudu tidak meninggalkan solat sunatnya 2 rakaat. Yang ulama mengatakan ini solat sunat wudu. Kebiasaan Bilal bisa mengangkat derajat seseorang. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi inilah yang ketiga. Kalau ingin pelayanan besok istimewa di kampung akhirat, tak ada modal lain. Amal-amal soleh kita hari ini. Makanya ada orang melaksanakan solat, jenis derajatnya berbeda. Kenapa demikian? Karena amal yang dilakukannya itu memang beda kualitasnya. Yang satu lalai, fawailul lil musallin. Yang satu khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus. Benar amalnya, elok amal solehnya, surganya paling tinggi, surga firdaus. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, lalu yang keempat, yang terakhir, amal soleh inilah cuman satu-satunya bekal yang awak bawa pulang menghadap kepada Allah. Seluruh yang melalaikan, menyibukkan ini pasti awak tinggalkan dan kita tanggalkan. Satu-satunya cuman amal ininya, Pak. Lebih dari itu pasti ditinggalkan dan ditanggalkan. Sudah banyak ke orang lain yang mendahului awak. Apa yang dibawanya? 3 perkara cuman yang mengantarkan orang ke kuburnya. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya, wa a'maluhu, dan amal-amalnya. Yang 2 pasti pulang. Sesayang-sayang bini dengan laki, sesayang-sayang orang tua sama anak, pulang hari itunya, Pak. Tidak ada yang tinggal. Suami istri yang katanya sehidup semati di bawah pohon toge, janjinya dulu, tidak ada, Pak. Kalau sudah meninggal dunia, habislah hubungan. Hari itu berlaku yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma izin sagnu yughni. Dia kalau sudah awak hadir di kampung akhirat, seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, bahkan dari anak kandungnya. Masing-masing orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri saja. Tidak ada istilah tolong menolong, bantu membantu. Harta-harta pulang. Dari mobil mewah yang mengeringi, cobalah tengok, Pak. Sampai gerobak bocor dan sandal putus pun dibawa orang pulang. Ada sandal putus tinggal di kuburan itu tuh dibawa pulang. Kok dibawa pulang? Untuk pembakar sampah di belakang rumah. Betul-betul nol lawak menghadap kepada Allah, tak membawa harta apa-apa. Lalu apa yang tinggal? Yang inilah dia. Amal soleh inilah cuman yang awak bawa. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang, amal ibadah ni dibawa mati, harta tinggal tu dibagi orang. Kaum muslimin yang berbahagia, mulailah awak masuk ke kampung alam barzah. Tengoklah kubur tu, Pak. Semua awak ni sekarang ini berbeda rumah di dunia ni. Tapi kalau sudah masuk ke kubur, sama, Pak. Sama sempit, sama gelap, sama sendirian. Siapapun orang, tak peduli doa. Mau jenderal, mau kopral, pak camat, penjual tomat, menteri, tukang patri, sama semua. Pejabat, penjahat, sama semuanya. Pemborong, pembohong, sama semuanya. Sama pelayanannya. Yang amal salah, amal soleh, sama. Preman beriman, sama, Pak.
Sama sempitnya, sama gelapnya, sama sendiriannya. Cobalah tengok. Tapi kalau sudah di hadapan Allah dalam alam itu tak sama. Orang yang hari ini bertungkus lumus dengan amal solehnya, kuburnya itu akan dilapangkan Allah. Yang sempit akan dilapangkan, yang gelap akan diterangkan, yang sunyi akan diramaikan. Tukar pakaiannya ini dengan pakaian dari surga, tukar tempat tidurnya ini dengan permadani dari surga, temani ia dengan amal solehnya, tidurlah Tuhan sebagaimana tidurnya pengantin. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun para malaikat menemaninya. Allah takhafu, bapak ndak usah takut, wala tahzanu, tak usah sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kami ciptakan kubur apa ini? Dengan surga yang sudah dijanjikan Allah. Makanya ada kubur itu raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ada juga khufratun min khufarin niran, jurang dari jurang neraka. Makanya Ibnu Samak mengatakan, kalau kalian lewat dekat kubur, jangan kalian tertipu, terpesona menengok samanya bentuk kubur itu. Sama berkeramiknya, sama indahnya, sama elok tulisannya. Di dalamnya itu tidak sama. Yang sebelahnya ini mungkin taman dari taman surga. Yang satu ini jurang daripada jurang neraka. Mengapa berbeda? Yang membedakan adalah amal yang dibawa. Cara bangkit awak besok bedanya, Pak. Hari ini coba tengok, Pak. Tidur awak dalam masjid ini sama-sama. Tengok cara bangkit. Lebih kurang beda. Tidak sama. Lebih kurang sama, Pak. Tapi kalau sudah bangkit dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, beda, Pak. Ada yang dilayani, ada yang dipayuni, ada yang dituntun. Tapi ada orang yang bangkit muka ke bawah, ke tanah, kaki ke atas. Ada orang yang bangkit itu jasadnya sudah berbeda. Badannya ini sudah sebesar semut, kepalanya manusia. Siapa mereka itu? Itulah dulu orang-orang yang sombong, yang sibuk membesar-besarkan dirinya. Di akhirat dikecilkan dia di antara manusia lain. Dulu dia sibuk membesarkan karena ilmu, karena harta, karena jabatan, karena pengaruh. Sekarang besarkanlah. Besok di kampung akhirat yang membesar-besarkan dikecilkan oleh Allah sebesar semut. Banyak lagi contoh yang lain. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, pada akhirnya juga beruntunglah bapak ibu hari ini yang selalu bertungkus lumus melakukan amal-amal soleh. Wa basiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakanlah kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan, mendamaikan kepada siapa? Orang yang beriman, beramal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.